Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama mendengarkan di acara Lentera Ramadan. Pemirsa Lentera Ramadan, hari ini kita akan membahas tentang hadis riwayat Sufyan bin Ibnu Abdillah As-Saqafi radhiyallahu an. Beliau berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, ceritakan padaku satu saja yang akan aku pegang seumur hidup sampai mati." Lalu Nabi menjawab, "Qul Rabbiyallah sumastaqim." Katakan, Tuhanku Allah, lalu istiqomahlah. Lalu apa yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh untuk hajilah atau sholatlah atau berzakatlah, bersodakohlah yang banyak, bertriliun-triliun, tidak. Salah satu fadilah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kata-kata yang singkat, padat, namun maknanya luas. Qul Rabbiyallah sumastaqim. Katakan Tuhanku Allah, lalu istiqomahlah. Namun apa yang terjadi ketika kita sudah mengatakan untuk istiqomah, untuk bertekad untuk istiqomah, bertekad bahwa Tuhanku adalah Allah, maka cobaan dan juga ujian datang silih berganti. Sebelum kita bersyahadat, sebelum kita bertekad untuk istiqomah, biasanya hidup kita tenang, hidup kita landai, tidak pernah ada masalah. Namun ketika kita sudah bertekad untuk istiqomah, biasanya cobaan datang, jatuh miskin, atau mungkin istri atau suami meninggal, anak meninggal, panen tidak jalan, berbagai masalah datang. Itu adalah bagian dari rahmat, bagian dari cobaan, bagian dari ujian yang harus kita lalui untuk naik ke derajat yang namanya istiqomah. Istiqomah tidaklah semudah kita berkata istiqomah. Namun istiqomah perlu perjuangan, perlu banyak ujian yang harus kita lalui. Pengertian dari istiqomah adalah, istiqomah berasal dari dua kata, dari kata qomah dan ista. Qomah artinya tegak, lurus, sempurna. Sedangkan ista menunjukkan pada usaha atau keinginan yang untuk diwujudkan. Contoh kata istighfar dari kata ghafar, artinya mohon ampun atau ampunan. Ghafar, ampunan. Sedangkan istighfar ditambah ista menjadi memohon ampun. Atau istato'ah dari kata to'ah dan ista. To'ah berarti bermakna taat atau menjalankan atau taat. Sedangkan ditambah ista di situ, istito'ah, yaitu berusaha untuk menjalankan, berusaha untuk taat. Dalam haji kita mengenal haji untuk yang bila mampu. Sebenarnya istato'ah di dalam haji itu bukan bila mampu, namun berusaha untuk mampu. Haji wajib bagi yang berusaha untuk mampu, bukan yang berarti bila mampu, seperti itu. Begitu juga dengan istiqomah, yaitu kita berusaha untuk selalu lurus, untuk selalu berjalan di jalan yang benar. Orang yang berjalan di jalan Allah, orang yang berjalan di jalan yang lurus, bermakna dia disebut juga istiqomah, atau dalam jalan yang siratal mustaqim. Setiap 5 waktu kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkan kami jalan yang lurus. Kata-kata tunjukkan kami jalan yang lurus adalah kata-kata pengakuan bahwasanya kita dalam setiap langkah kita selalu cenderung tidak lurus. Itu berarti pengakuan bahwasanya kita tidak lurus dalam berjalan, tidak selalu tersesat bahkan.
bahkan cenderung tersesat. Itu adalah pengakuan kita setiap 5 waktu. Dalam sholat kita selalu kita mengakui bahwasanya kita dalam kesesatan. Maka dari itu kita selalu memohon untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus. Istiqomah berarti dia lurus, tegak, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke belakang, tidak condong ke depan, tidak ke atas, tidak ke bawah. Dia harus lurus, sempurna seperti itu. Selanjutnya, istiqomah, ada banyak kisah atau contoh teladan istiqomah, khususnya dari kisah sahabat, perawi hadis, atau bahkan Nabi. Kita mengetahui Nabi Ayub alaihissalam, beliau diberikan ujian. Dia sebelum diberi ujian berupa penyakit kulit, beliau adalah orang yang kaya, banyak harta. Namun Nabi Ayub alaihissalam, beliau walaupun banyak harta, banyak kaya raya seperti banyak dan juga anak-anaknya hidup bahagia, keluarganya harmonis, namun beliau tidak pernah menjadi hamba harta. Beliau tetap menjadi hamba Allah. Dibeli harta yang banyak, beliau tetap menjadi hamba Allah. Nabi Ayub kaya raya, tetap menjadi hamba Allah. Anaknya sehat, istrinya sehat, saudaranya banyak, sahabatnya banyak, tetap menjadi hamba Allah. Tidak menjadi hamba jabatan, tidak menjadi hamba harta. Namun ketika diberi ujian kemarau panjang, tanaman tidak tumbuh, ternak kehausan, perlahan-lahan ternak mati, lalu anak-anak sakit, satu persatu meninggal dunia. Lalu tidak cukup cobaan yang demikian. Kalau Nabi Ayub diberi wafat atau kematian mungkin selesai, tapi tidak. Nabi Ayub diberikan cobaan begitu besar, yaitu sebuah penyakit kulit. Namun walaupun Nabi Ayub alaihissalam diberi cobaan berupa penyakit kulit, beliau tidak tegar, beliau tetap istiqomah, beliau tetap berjalan di jalan yang lurus, beliau tetap berhusnuzon bahwasanya ini adalah cobaan, sampai pada titik di mana istri dari Nabi Ayub alaihissalam menyuruh atau meminta kepada Nabi Ayub, "Wahai Ayub, engkau adalah nabi, engkau adalah hamba Allah, memintalah kesembuhan. Bila kita tidak bisa meminta harta, bila kita tidak bisa meminta kembali harta kita, meminta anak-anak kita kembali, paling tidak memintalah kepada Allah untuk diangkat penyakit kulitmu itu." Namun apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub? Beliau hanya menjawab, beliau hanya berdoa kepada Allah, "Saya terkena penyakit dan Allah adalah Maha Rahman dan Rahim. Fa innaka arhamur rahimin." Sesungguhnya engkau Allah adalah yang terkasih, yang kasih sayang, atau yang maha penyayang dari yang maha penyayang, dari yang penyayang lainnya. Fa innaka arhamur rahimin. Nabi Ayub tidak pernah mengeluh, "Bagaimana ini ya Tuhan?" Tidak pernah keluar kata umpatan dari mulutnya, tidak pernah mengeluh dari mulutnya. Beliau tetap istiqomah. "Wahai Tuhan, bagaimana? Mana anakku, mana ternakku, mana hartaku?" Tidak. Itu adalah contoh dari istiqomah. Bila kita bisa mencontoh seperti itu, maka luar biasa. Banyak dari kita yang lebih memilih untuk mengumpat, lebih memilih untuk keluar kata-kata kotor. Bila kata-kata kotor itu bisa memecahkan masalah, bisa membuat kita keluar dari masalah, maka tidak akan ada orang kuliah di fakultas kedokteran untuk menyembuhkan orang. Tidak akan ada orang bersekolah di fakultas hukum, berkuliah di fakultas hukum untuk memecahkan masalah dan sebagainya. Cukup dengan umpatan, cukup dengan kata-kata kasar, maka selesai masalah. Namun tidak, kata-kata kasar hanya bagaikan menyiram bensin di tengah tumbukan jerami, maka dia akan semakin menyala, bukan menyelesaikan masalah, tapi malah membuat masalah semakin menyala, semakin terbakar. Ada satu kisah cerita dari Imam Ahmad bin Hambal. Suatu hari beliau tidak tahu mengapa tiba-tiba dirinya ada panggilan jiwa untuk pergi ke Bashrah, Irak. Mungkin semacam ilham dari Allah. Beliau, Imam Ahmad,
mendapatkan panggilan jiwa, keinginan dirinya untuk pergi ke Basrah di Irak. Lalu beliau suatu hari menuruti panggilan jiwanya itu untuk pergi ke Basrah, Irak, dengan pakaian seadanya sebagaimana gaya atau penampilan dari Imam Hambal yang sederhana, yang tidak menampakkan beliau adalah seorang ulama besar, seorang imam besar. Beliau berangkat ke Basrah dengan pakaian yang sederhana seperti masyarakat pada umumnya. Sesampainya di Basrah, waktu Isya, beliau singgah untuk melaksanakan sholat jamaah Isya di suatu masjid di Basrah. Setelah sholat Isya, karena beliau seorang musafir, tidak memiliki tempat tinggal, maka beliau menetap di masjid untuk sekedar beristirahat, sekedar tidur-tiduran di masjid. Namun karena penampilannya yang tidak menunjukkan ulama besar, beliau didatangin oleh pengurus atau sekarang mungkin marbot atau takmir. Lalu ditanya, "Wahai Syekh, apa yang engkau lakukan di sini?" Lalu Imam Ahmad menjawab, "Saya seorang musafir dan saya tidak punya tempat tinggal. Saya ingin istirahat di masjid ini, kalau boleh." Namun tidak diizinkan oleh pengurus masjid setempat. Lalu beliau dipersilahkan untuk keluar. Namun karena Imam Hambal merasa sudah lelah, akhirnya kalau di dalam masjid tidak boleh, mungkin di teras beliau istirahat diperbolehkan. Lalu beliau istirahat di teras. Lalu didatangi lagi oleh pengurus masjid yang tadi. Lalu beliau Imam Ahmad diusir kembali oleh pengurus masjid tadi dengan cara didorong-dorong, ditarik-tarik, sehingga Imam Ahmad keluar dan berada di jalan di luar masjid. Lalu pada saat kejadian Imam Hambal, Imam Ahmad didorong-dorong oleh takmir, beliau dilihat, diperhatikan oleh seorang tua yang sedang berdagang roti di seberang masjid. Lalu Imam Ahmad dipanggil oleh penjual roti tersebut. "Wahai Syekh, ta'al. Wahai Syekh, kemarilah. Sebenarnya apa yang sedang terjadi sehingga Anda kok didorong-dorong keluar oleh pengurus masjid?" Lalu Imam Ahmad berkata, "Sesungguhnya saya ini adalah seorang musafir yang hendak beristirahat di dalam masjid, namun tidak diizinkan oleh pengurus masjid." Lalu pedagang roti tersebut mempersilahkan, "Baiklah kalau begitu Syekh, silahkan istirahat di tempat saya, di kios saya yang kecil ini." Lalu Imam Hambal pun menemani, Imam Ahmad pun menemani penjual roti tersebut dan berbincang-bincang, mengobrol-ngobrol dengan santai sambil membuat adonan roti oleh pembuat roti tersebut. Namun Imam Ahmad memperhatikan kebiasaan dari pedagang roti tersebut. Setiap dia mengaduk adonan roti, setiap dia memasak, setiap dia bercengkrama dengan Imam Ahmad, pedagang roti tersebut selalu beristighfar, "Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim." Membuat roti beliau sambil mengucap astaghfirullah. Ditanya oleh Imam Ahmad, mengobrol, berbincang-bincang, selalu mengucap astaghfirullah. Lalu membuat penasaran Imam Ahmad, dan Imam Ahmad bertanya kepada orang tua penjual roti tersebut, "Wahai penjual roti, kenapa engkau selalu mengucapkan istighfar?" Lalu pembuat roti tersebut menjawab, "Sesungguhnya saya sudah lama mendawamkan istiqomah untuk istighfar. Saya istiqomah untuk mendawamkan istighfar, mengucap astaghfirullahalazim." Lalu Imam Ahmad pun semakin penasaran, "Sejak kapan engkau mendawamkan istighfar ini, wahai pembuat roti?" Lalu pembuat roti itu pun menjawab, "Kira-kira saya berjualan roti sudah 30 tahun. Ya, kira-kira kurang lebih 30 tahun saya sudah mendawamkan istighfar. Istiqomah mendawamkan istighfar." Subhanallah, kata Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Lalu apa natijah, lalu apa hasil yang engkau dapat, wahai pembuat roti? Lalu apa yang selama ini hasil dari mendawamkan istighfar yang selalu kamu
istiqomah kamu lakukan ini. Lalu pembuat roti itu menjawab, setiap hajat, setiap keinginan, setiap permintaan yang ada di dalam hati saya, yang selalu saya doakan kepada Allah, selalu terkabul. Semuanya hajat saya selalu terkabul setiap saat. Namun ada satu hajat yang belum terkabul sampai saat ini. Lalu Imam Ahmad bertanya, apa yang belum terkabul wahai pembuat roti? Lalu pembuat roti menjawab, ada satu permintaan, yaitu saya ingin bertemu dengan ulama besar Imam Ahmad. Lalu seketika itu pula Imam Ahmad berkata, Allahu Akbar, sesungguhnya akulah ini Imam Ahmad yang kamu doakan, yang kamu minta untuk bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firasat atau panggilan jiwa yang menyuruhku untuk datang ke Bashrah ini adalah istighfarmu, adalah istiqomahmu dalam istighfar. Subhanallah. Maka mendawamkan istighfar yang sekiranya ibadah atau amalan yang tidak begitu mewah, begitu mudah, selalu beristighfar, selalu mengucapkan astaghfirullahalazim. Itu saja kalau kita sudah istiqomah tekun selalu kita kerjakan, itu akan membuat kita selalu dikabulkan hajatnya, dipermudah jalannya, ditunjukkan jalannya, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Allahumma rzuqna bil istiqomah. Semoga kita senantiasa ditunjukkan dalam istiqomah. Usikum wa iyaya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.